Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan tentang komponen React Native. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib dengan NIM 2218017. Saya Abizar Al-Ghifari dengan NIM 2281013. Saya Alfredo Mika dengan NIM 2918024. Saya Fidi Biza Ramadhani NIM 2218018. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komponen React Native. Komponen dalam React Native adalah elemen dasar yang membangun antarmuka atau UI aplikasi. Mereka berfungsi sebagai blok penyusun yang dapat digunakan kembali, memungkinkan pengembang untuk mempercepat proses pengembangan tanpa harus membuat elemen UI dari nol. Misalnya, jika membutuhkan icon, pengembang dapat menggunakan komponen icon yang sudah tersedia dari pustaka pihak ketiga atau library. Dengan pendekatan berbasis komponen ini, pengembang aplikasi menjadi lebih modular dan efisien. Kemudian di bagian ini, saya akan berfokus menjelaskan 3 komponen inti, yaitu view, text view, dan image. Ketiganya merupakan komponen dasar yang sering digunakan dalam membangun tampilan antarmuka di aplikasi React Native. Langsung saja, yang pertama adalah view. View adalah komponen yang paling fundamental yang digunakan untuk membuat user interface layaknya div dalam HTML. View digunakan untuk layouting pada aplikasi dan mendukung properti lainnya seperti style, prop, touch, handling, dan accessibility controls. Untuk contoh penulisan kode menggunakan komponen view adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada import React from React. Jadi fungsi dari kode ini untuk mengimpor library React. Kemudian terdapat import view, style view from React Native. Ini untuk mengimpor komponen view dari style sheet dari React Native. Setelah itu di sini terdapat styles container, ini sebagai wadah utama untuk seluruh tampilannya. Dan yang kedua adalah styles box, berarti kita akan membuat kotak dan kita beri warna background color menjadi biru. Jadi jika kode ini dijalankan, maka akan menampilkan kotak berwarna biru dengan border color berwarna hitam yang dapat dilihat di sebelah sini. Selanjutnya terdapat text. Text adalah komponen React Native yang berguna untuk menampilkan atau merender teks. Komponen teks juga mendukung nesting, styling, dan touch handling. Contoh penulisan kode menggunakan komponen teks adalah sebagai berikut. Sama seperti view sebelumnya, kita harus mengimpor React dari library React dulu dan mengimpor komponen yang harus digunakan seperti text, style sheet, dan view. Kemudian kita di sini akan mengetikkan teks hello dengan penempatan di tengah menggunakan justify content. Jika dijalankan kode ini, maka akan menampilkan tulisan hello diberi warna biru, dan penempatan tulisan hello ini ada di tengah dari halaman kerja kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai image. Image, komponen ini berguna menampilkan berbagai jenis gambar, termasuk gambar dari internet, sumber daya statis, gambar lokal, dan gambar dari disk lokal seperti roll kamera. Layout bekerja secara berbeda untuk gambar yang diunduh dari web dan yang diimpor sebagai file. Yang pertama, gambar yang diimpor, file gambar akan dipindai waktu pembuatan dan dimensi gambar disertakan sebagai metadata dalam bundle aplikasi. Dimensi komponen image kemudian diatur ke dimensi gambar secara default. Yang kedua, gambar dari web. Dimensi gambar tidak diketahui pada waktu pembuatan, sehingga lebar dan tinggi komponen image diatur ke 0 serta default. Agar gambar muncul di layar, kita perlu mengatur lebar dan tinggi atau nilai fleksibel dalam style image. Jika dimensi terlalu
Jika dimensi diketahui sebelumnya, maka dimensi tersebut dapat diteruskan di prop sumber bersama dengan URI. Itu adalah contoh penulisan kode menggunakan komponen image. Nah, di sini terdapat fungsi untuk mengambil gambar dari internet menggunakan URI. Pertama kita mulai dari kurung buka image, style image, kemudian source-nya. Di dalam sini terdapat URI dan terdapat tanda kutip. Tanda kutip ini berisi gambar yang akan kita tampilkan. Semisal coba saya jalankan terlebih dahulu. Ini terdapat logo ITN baru. Misal kita mau mengganti logo ITN baru ini menjadi logo ITN lama, pertama kita harus mencari logo ITN di dalam Google. Jika sudah ketemu, kemudian tinggal klik kanan, kita salin alamat gambar, kemudian dalam kodenya dapat kita rubah yang di dalam URI tanda petik kita ubah menjadi alamat gambar yang baru yang ingin kita tampilkan. Seperti berikut. Setelah di refresh maka gambarnya akan keluar sebagai gambar yang baru menggunakan gambar dari web. Kemudian terdapat scroll view akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kita akan masuk untuk komponen berikutnya. Yang keempat ini ada untuk komponen dengan scroll view. Jadi scroll view ini digunakan untuk menggulir konten kan dalam bentuk mobile. Aplikasi mobile pasti tak lepas dari scroll karena data-data konten yang ada itu pasti kan nggak hanya sedikit. Dan itu pun tidak semuanya bisa termuat di dalam satu layar, makanya komponen scroll view ini diperlukan. Jadi cara kerja dari scroll view itu yaitu merender semua komponen anak sekaligus. Nah, scroll view itu juga bisa untuk scroll secara horizontal maupun secara vertikal. Dan untuk penerapannya contohnya seperti shortcut di bawah ini, dimana yang pasti pertama kita harus mengimport library dari React dulu. Kemudian kita akan membuat untuk mengekspor function app-nya, di mana function di dalam functionnya itu nanti ada fungsi scroll view-nya. Nah, di sini ada scroll view. Ini menampilkan mengambil data atau kontennya itu berupa container dari library style. Kemudian untuk stylenya itu ada dua macam, yaitu ada yang small dan juga ada yang large. Dimana untuk yang scroll horizontal ini kita menggunakan data konten itu untuk style yang container yang ukuran small saja. Terus untuk yang scroll view secara vertikal itu aja gabungan dari large dan juga small. Dan untuk contohnya itu seperti ini. Jadi untuk scroll secara vertikal itu konten dapat di scroll dari atas ke bawah. Kalau untuk yang secara horizontal itu digeser secara ke samping. Nah, berikutnya untuk ada komponen button. Ya, button ini juga salah satu komponen inti yang paling penting, yaitu menciptakan antarmuka pengguna secara responsif. Nah, button ini memiliki gaya secara default atau standar untuk di setiap platform. Jadi button nggak perlu dapat konfigurasi. Nah, untuk penerapannya itu seperti shortcut di bawah ini, dimana kita buat 3 button. Untuk yang button pertama itu jika ditekan nantinya akan menampilkan informasi atau pemberitahuan simple buttonnya. Terus kedua itu button dengan merubah warna. Yang ketiga yaitu yang
button yang tidak bisa untuk ditekan. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Dimana untuk simple button itu saat ditekan bisa muncul pemberitahuan notifikasi. Terus untuk warna button itu seperti ini. Jadi warnanya nanti diambil dari styles atau atur warna dari untuk colornya ini. Terus untuk yang disable button atau ini button yang tidak bisa ditekan atau biasanya bisa digunakan pada saat-saat tertentu, misal harus menyetujui ini dulu baru buttonnya bisa ditekan. Nah, dari komponen ini dua-duanya itu juga merupakan salah satu komponen yang penting untuk diterapkan di mobile programming. Nah, berikutnya komponennya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada touchable. Touchable itu sebenarnya sama seperti button, tapi dia nggak serupa kayak button ya. Jadi komponen ini itu view yang dapat ditekan. Jadi touchable ini mempunyai properti seperti properti on press in dan on press out, yang memberi kita lebih banyak kontrol atas perilaku tombol. Jadi terdapat 3 jenis komponen touchable, yaitu touchable opacity, yang kedua itu ada touchable highlight, yang ketiga itu ada touchable without feedback. Nah, langsung masuk ke implementasinya aja. Nah, jadi di sini itu ada touchable opacity. Nah, di mana touchable opacity ini ini. Jadi jika tombol ini ditekan, maka terdapat bayangan atau memudar. Jadi di sini source code-nya, di sini touchable opacity ini dibungkus oleh komponen view. Jadi touchable opacity stylesnya di button. Jadi active opacity ini untuk mengatur tingkat kepudaran atau blur dari button tersebut. Lalu on press ini jika button itu ditekan, maka dia akan memudar. Lalu yang kedua itu ada touchable highlight. Nah, touchable highlight ini komponen ini berubah warna saat ditekan dan berubah kembali saat dilepas. Jadi bisa dilihat jika ditekan maka berubah menjadi warna abu-abu, jika dilepas maka akan berwarna merah. Untuk source code-nya di sini. Jadi di sini ada dibungkus dengan view. Lalu di sini ada touchable highlight, memanggil komponen touchable highlight, di mana stylenya style button. Nah, underlay color ini warna awal, warna akhir setelah ditekan, yaitu abu-abu. Jika ditekan maka dia akan berwarna abu-abu. Jadi seperti ini. Lanjutnya kita masuk ke touchable yang ketiga. Nah, touchable without feedback ini, jadi jika ditekan itu tidak memiliki umpat balik. Jadi beda dengan touchable highlight dan touchable opacity. Jika ditekan kan masih ada umpan balik. Kalau touchable without feedback ini dia tidak memiliki umpan balik dan hanya mendukung satu child saja. Mungkin ini implementasinya. Jika ditekan di sini maka si count ini akan bertambah terus. Jadi dia tidak mengembalikan nilai balik. Di sini ada source code-nya dibungkus dengan view. Terdapat container dan container. Jadi container itu ini yang untuk menghitungnya, container itu untuk semua tampilan dari Android-nya. Sini masih dibungkus dengan view. Sini kita memanggil komponen touchable without feedback dan perintahnya ada on press. Di sini ada teksnya touch here. Nah, di sini nanti jika ditekan, di sini ada perintah untuk menekan. Jika ditekan maka dia akan bertambah 1 seperti ini.
Oke, selanjutnya ada komponen list. Jadi list ini sama seperti scroll view, tapi dioptimalkan untuk mendaur ulang elemen dan mengurangi render ulang untuk kinerja yang lebih baik. Jadi list ini sama kayak scroll view, tapi dia lebih kompleks. Di sini terdapat dua list, yaitu flat list, dan yang kedua itu ada section list. Jadi berikut ada implementasinya. Nah, jadi flat list ini seperti list. Jadi misal ada judul 1, judul 2, judul 3 gitu. Atau isi dari sebuah konten. Nah, di sini ada keterangannya, flat list digunakan untuk konten yang dapat digulir dalam jumlah besar. Jadi flat list ini nanti kalau semisal penuh sampai bawah emulatornya itu bisa di scroll sama kayak scroll view, tapi dia lebih kompleks. Itu. Lalu yang kedua itu ada section list. Jadi section list ini mirip sama flat list, tapi dia punya header atau judul tersendiri. Jadi untuk memisahkan grup baris. Jadi mungkin seperti ini untuk implementasinya. Ini source code-nya itu yang saya jelaskan dulu untuk flat list-nya. Jadi di sini tuh terdapat items, yang dimana items ini masuknya array, jadi ada ID 0 sampai 4, dimana ada 5 item di sini, ada view, text, image, scroll view, dan list view. Nah di sini ada kita pertama-tama mengekspor default function-nya. Di sini dibungkus dengan komponen flat list, dimana data ini akan mengambil items yang yang berada di atas ini dan akan menampilkan 5 item di sini. Untuk yang section list di sini sama kayak tadi, cuman dia ada sectionnya sendiri. Jadi ada ID 0, terus titelnya apa, lalu ada isinya apa. Di sini dibungkus di app-nya itu dibungkus dengan komponen section list, dan di section ini dia mengambil section yang di sini. Ini sama tipenya juga array. Ini akan ditampilkan header dan titelnya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk modal ya. Ini modal adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan konten di atas tampilan utama atau overlay dengan menutup elemen lain di bawahnya. Komponen ini sering digunakan untuk menampilkan dialog, lightbox, atau pop-over, memberikan pengalaman interaksi yang lebih fokus kepada pengguna dengan modal membuat tampilan yang lebih menarik seperti formulir input, konfirmasi tindakan, atau pemberitahuan penting tanpa mengganggu tata letak utama aplikasi. Contohnya di sini kita mencoba untuk modal, misalnya seperti kita ingin menampilkan overlay baru, kita bisa mempress suatu button semisal, jadi nanti dia akan mengeluarkan suatu pop-up seperti di sini tulisan Hello World. Di sini untuk source code-nya. Untuk show model kita bisa melihat dari sini. Di sini ada style-nya, itu style button open untuk on press-nya. Ketika show model dipencet, maka akan menuju ke sini untuk menampilkan hello world-nya. Ketika hide modal dipencet, maka akan kembali ke tampilan show model tersebut. Oke, kita lanjut ke Pressable. Pressable adalah komponen bawaan React Native yang dirancang untuk menangani interaksi sentuhan dengan cara yang lebih fleksibel
dan responsif. Komponen ini memungkinkan pendeteksian berbagai status tekanan melalui properti seperti on press in, on press out, dan long press, serta memungkinkan penyesuaian tampilan secara dinamis menggunakan properti style yang menerima status preset. Berbeda dengan komponen touchable seperti touchable opacity, touchable without feedback, dan touchable highlight yang memiliki fungsi terbatas dan pendekatan penanganan interaksi yang lebih statis. Pressable menawarkan kontrol lebih besar terhadap respon visual dan perilaku komponen selama interaksi pengguna. Dengan demikian, Pressable tidak hanya mempermudah pembuatan elemen interaktif yang lebih menarik, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola berbagai kondisi sentuhan yang mungkin terjadi. Sini kita mungkin ke tahap implementasinya untuk Pressable. Di sini ada button tekan saya. Ketika saya tekan akan menampilkan tombol mulai ditekan. Ketika tombol saya tekan lama akan tampil tombol ditahan lama. Baik, di sini untuk source code-nya, ketika tombol belum ditekan, maka di sini ada status belum ditekan. Lalu kita lanjut ke return-nya untuk view style-nya. Di kontainernya ada on press di sini. Tombol ditekan ketika ditekan. Ketika kita tahan, tombol mulai ditekan. Ketika kita lepas, di sini tombol dilepas. Ketika kita tahan lama, maka akan ada tulisan tampilan tombol tahan lama. Mungkin sekian dari implementasi Pressable-nya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi tentang komponen React Native dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang salah, saya dan juga rekan-rekan saya minta maaf sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.